warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini. Alhamdulillah hari ini kita bisa menghadiri diseminasi modul 1.4 disiplin positif yang akan berkaitan dengan TPPK di SDN 130 Batu Nunggal Sekelimus. Untuk acara selanjutnya yaitu akan sambutan dari bagian kurikulum. Kepada bagian kurikulum dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, sekarang Pak Usep akan mendiseminasikan modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga dengan diseminasi ini budaya positif di lingkungan sekolah kita semakin terbentuk dengan berkolaborasinya dengan tim TPPK yang diketuai oleh Pak Sarif, karena ini sesuai dengan program dari Kota Bandung juga ya Pak ya. Kalau di sekolah itu harus memiliki budaya positif, salah satunya anti bullying ya, yang berkaitan dengan TPPK. Nah, alhamdulillah juga di sini sudah terbentuk tim TPPK-nya, maka supaya kita lebih memahami bagaimana sih menciptakan lingkungan budaya positif di sekolah. Kemudian jika ada anak yang berulah ya, contohnya membuli, kita sudah punya sarana yaitu dengan berkonsultasi dengan tim TPPK, karena di SD belum ada guru BK. Untuk lebih lanjutnya mungkin akan dipaparkan oleh Pak Usep sendiri. Semoga dengan setelah diseminasi ini kita akan semakin tergerak ya untuk menciptakan lingkungan positif, baik itu guru juga maupun siswa. Terima kasih kepada Ibu Opi selaku perwakilan kurikulum dari SDN 130 Batu Nunggal Sekelimus. Untuk acara selanjutnya marilah kita mendengarkan diseminasi tentang disiplin positif, apa itu disiplin positif dan lain-lainnya oleh Bapak Usep. Kepada Bapak Usep dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Nurul yang telah memberikan kesempatan pada siang hari ini ya. Acara ini tidak serius ya, santai-santai saja. Jadi untuk itu sebelum memulai memaparkan budaya positif yang nanti dilanjutkan dengan disiplin positif, kemudian nanti diskusi mencari penyelesaian ya. Terlebih dahulu supaya kita untuk mencairkan suasananya, kita silakan untuk berhadapan ya, silakan berhadapan ya, berhadapan. Aku dengan siapa? Ya, silakan berhadapan ya. Ayas, come here. Iya, berhadapan, kemudian senyumnya senyum Ayas, ikhlas kita ya. senyum Ayas. Tidak kan? Oh, saya punya tayar recangnya. Senyum ikhlas itu betul-betul keluar dari mulutnya gitu kan. Ada yang senyumnya senyum kamaksa gitu kan. Saya Iya. dulu bawa tanggal polot. Ya, awalnya ya saling berhadapan, kemudian senyum aja gitu. Oh, Ya, senyum. berhadapan senyum saja. Kayak gitu. Ya. Terima kasih ya. Jadi maksudnya begini, ketika berhadapan itu kita senyumnya agak terpaksa gitu kan ya. Baul gitu ya. Tapi ketika sudah berhadapan dengan teman sendiri, senyumnya luar biasa, jadi apa? Jadi ikhlas gitu kan ya gitu. Jadi betul-betul dari hati yang keluar senyumannya gitu. Kemana lagi? Iya, jadi senyuman palsu. Baik, pada kesempatan siang hari ini saya ingin memaparkan ya tentang budaya positif. Jadi budaya positif ini diharapkan siswa itu datang ke sekolah itu begitu nyaman ya. Mereka nyaman datang ke sekolah, mereka belajar dengan nyaman, sehingga misi dari sekolah itu bisa terwujud ya.
Karena kalau misalkan murid datang ke sekolah belum apa-apa sudah tegang, sial dan lain sebagainya, nah ini akan berdampak juga kepada sistem yang ada di sekolah. Nah, jadi budaya positif ini adalah kita bagaimana supaya murid datang ke sekolah ini bisa nyaman, ya, bisa nyaman, tentram, aman, terutama, ya, sehingga mereka peserta didik ini bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Baik, sebelumnya kita sebelum diskusi, ya. Nah, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda, di lingkungan sekolah, ya? Ini bagaimana kita menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Apa hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Ya, ini tujuan dari nanti budaya positif. Nah, beberapa budaya positif ini adalah disiplin positif, kemudian teori motivasi hukuman penghargaan, kemudian keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Ya, kalau dibahas semuanya mungkin waktunya bisa lama. Dan ini saya ingin prioritaskan adalah disiplin positif yang mudah-mudahan nanti bisa diterapkan di SDN 130. Ya. Kemudian teori motivasi dan lain sebagainya, keyakinan kelas, mungkin kalau keyakinan kelas di setiap kelas sudah dilaksanakan, ya, keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan ini saya kira segitiga restitusi ini begitu penting, ya. Saya pernah diskusi sama teman, ini membahas segitiga restitusi saja dulu, ya. Jadi ketika bukan menghukum, ya, ketika anak berbuat kesalahan tidak seperti anak berbuat salah gitu, tidak merasa bersalah gitu kan. Biasanya yang kita lakukan kan ketika anak membuat kesalahan, itu langsung kan diberikan sanksi atau lain dan sebagainya. Kalau segitiga restitusi ini tidak, ya. Yang pertama mungkin sesuai dengan kebiasaan kita tanya dulu, sebenarnya tabayun dulu kan, ya. Tabayun, kemudian ditanya kenapa berbuat seperti itu, kenapa berbuat kesalahan, kemudian sudah menyadari, kalau sudah menyadari tinggal di akhirnya itu apakah mau diulang lagi, tidak. Kemudian kapan mau berbuat baik, setelah itu udah selesai. Yang jadi pertanyaan saya ke teman saya itu adalah segitiga restitusi ini, apakah dengan tidak ada hukuman peserta didik itu akan jera atau tidak? Ya, hanya yang pengalaman kita mungkin tanpa hukuman tanpa sanksi itu anak akan menjadi tidak jera gitu kan, ya. Nah, ini beda bertolak belakang dengan segitiga restitusi. Ternyata segitiga restitusi ini berharap peserta didik bisa memahami kesalahan dirinya sendiri, bisa menyadari gitu. Oh iya, saya salah, ya. Ini secara teori, ya, secara teori, tapi dalam pelaksanaan kan ya kita kadang-kadang bertolak belakang gitu, ya. Dalam penanganan maksudnya. Tapi kita apa salahnya kita untuk mencoba ketika anak berbuat kesalahan, kita panggil, kemudian kita tanya dan lain sebagainya, dan di akhirnya tanpa sanksi, tanpa apa, gitu, ya. Hanya ditanya, jangan diulang lagi, kemudian kapan berbuat baik gitu, ya, ingin merubahnya, itu saja. Tapi saya untuk kesempatan ini adalah dalam disiplin positif. Kemudian sini ada Pak Sarif dari TPPK, ya. Kemudian ada Bu Betty dari PLH. Kemudian itu akan dikolaborasikan gitu, ya. Itu dalam kesempatan siang hari ini. Kemudian ya, nah ini disiplin positif ini, ya. Disiplin positif berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kata disiplina juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intristik, bukan ekstristik. Jadi timbulnya dari dalam, ya, dari dalam. Seperti tadi kan segitiga dari situ. Jadi anak merasakan kesalahan itu
oh ia menyadari saya berbuat salah, akhirnya tidak berbuat lagi. Itu secara teori seperti itu, ya. Nah, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal, ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku, contohnya profil pelajar Pancasila. Ya. Membaca lagi Mas Ari. Pak, Sep, memori penuh. Berarti nggak pernah artinya kosong. Mas, tinggal 20, berapa megabyte? Kan. Ya, ini antara hukuman dengan konsekuensi, ya, perbedaannya. Kalau hukuman itu kan hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, kemudian anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Kemudian hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sedangkan konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Ya. Nah, ini adalah restitusi sebuah cara menanamkan disiplin, tadi sudah disampaikan. Ya. Oke, teman-teman, saya kira sudah sudah dilaksanakan di kelas masing-masing. Ya, itu saja. Nah, sekarang mungkin kita berdiskusi untuk cari solusi, kemudian cari cari pembelajaran buat anak sehingga anak itu bisa nyaman ketika belajar di SDN 130. Nah, jadi yang ingin disampaikan pada siang hari ini adalah diskusi itu. Satu yang sudah dilaksanakan itu adalah ketika anak siang-siang ya itu masuk sekolah, kemudian dibariskan dulu. Kita evaluasi apakah itu sudah sudah bukan sesuai ya, bisa dievaluasi ya baik atau tidaknya, atau kemudian hal-hal yang lainnya misalkan dengan PLH pun kita ada kolaborasi, misalkan dengan adanya lomba kebersihan gitu kan tiap kelas. Itu saja mungkin ya, dulu nanti dengan TPK. Jadi bisa yang pertama adalah untuk baris. Apakah baris ini terutama yang siang ya? Kalau pagi kan sudah terbiasa. Nah, kemudian yang siang ini bagaimana? Mohon bantuan, penjelasannya, tapi mohon masukan ya. Kalau anak sebelum masuk kelas ini yang siang itu dibariskan dulu gitu. Mangga ibu-ibu dan bapak-bapak. Untuk yang pertama adalah ketika anak belajar sebelum belajar kita dibariskan dulu gitu. Nah, bariskan di lapangan semua ya, enggak yang masuk siang. Yang masuk siang. Oh, yang masuk pagi mah udah kebiasaan. Iya, yang masuk pagi. Kalau masuk pagi kan udah terbiasa kan gitu. Iya, itu. Mangga ibu-ibu silakan. Apakah ada masukan? Apakah perlu ditindaklanjuti atau cukup masuk ke kelas boleh gitu ya. Gitu. Mangga. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ini ada kolaborasi dengan PLH. Jadi bagaimana kalau untuk PLH kemudian anak juga membiasakan di kelas bersih kita adakan lomba. Gimana Bu Betty?
per bulan atau per semester? Kalau lomba untuk kebersihan kelas mah Per ya hari? setiap minggu. Minggu. Berarti diumumkan. Kalau kebersihannya kan tiap hari ya, kebersihannya tiap hari. Hanya mungkin penilaiannya dengan cara sidak gitu kan. Jadi nggak tahu. Yang dilakukan oleh tim PJOK itu yang penilaiannya. Penilaiannya boleh dari PJOK, boleh dari misalkan kalau kelas tinggi dinilai oleh guru kelas rendah. Nah, guru kelas rendah dinilai oleh kelas tinggi. Boleh cuma fleksibel lah ya. Siapa nanti Bu Betty mungkin untuk tim penilainya. Hanya dalam penilaiannya mungkin dengan secara sidak gitu ya. Gitu. Apakah nanti diumumkannya per bulan atau ini bagaimana? Kalau untuk penilaian per bulan saja, tapi tiap itu mah per minggu per minggu tapi sidak juga. Jadi dalam waktu 4 minggu berarti Ya. sudah ada hasil. Udah nilai. Mungkinnya per 1 bulan aja. penilaian ya, per minggu nanti diakumulasikan kelas yang Nanti diajuin sama kesiswaan. sertifikat paling nanti dipambang. Iya, nggak apa emang ada Ya nanti ada sertifikatnya. reward ya, reward dari Ada sertifikatnya dibikin Jadinya setiap bulan. dari sekolah. Setiap bulan. Penilaiannya setiap di akhir Penilaian. bulan, Oh, tapi iya. penilaiannya Per minggu akumulasi gitu. akumulasi pengumuman per 1 bulan. Sampai kayak ayah eta, kelas kayak oh. ya. Jadi ya anak kan terbiasa bersih ya, biasa Ada bersih ya. ada Tanggung rasa jawab. pengen menang gitu pasti dia dalam hatinya Kalau orang ada pengen kompetisi. ada kompetisinya gitu. Ada. Kalau kelas rendah gitu. Ya, Ada ajak ibu gurunya. ajak juga bunda itu kan. Kalau kelas 1 mungkin ya kelas 1 kan Nama foto kalau kelas 1 nggak diajak. Benar. kelas 1 kelas 2. Berarti mulainya kelas 3 dan 4. Aja kelasnya. 3, 4, 3, 4, 5, 6. Iya. Nama foto. Iya, lu Ngepel kelas 1 kelas kalau 2 kelas nggak lima. bisa. Iya. Malah main-main. Cuma beres-beres baru bisa. Nyebor. Kalau kelas 1, 2 mah gitu aja. Pucra. Orang kelas 2 kelas 6 kayak kadang Korea. Sedang geser penepelan dia tuh. Iya. Nanti hadiahnya itu dari siswaan. Alat Tenang. bersih. Tadi coba udah CO kok gampang 20.000. Ya. Jadi itu ya, jadi yang pertama dari udah kolaborasi dengan PLH ya. Jadi lomba kebersihan. Jadi penilaiannya dengan cara sidak nanti diumumkan setiap Satu bulan. bulan Iya, sekali. 1 bulan sekali ya. Kalau bisa nanti setiap semester ada piala ya. Iya. Jadi dalam setiap Jadi 6 bulan kan, 6 bulan kalau kelas mana yang mendapatkan poinnya banyak mungkin dia dapat piala. Mungkin semester berikutnya bisa berubah lagi atau bisa Iya. tetap gitu ya. Kita mungkin itu ya untuk reward ke anak ya. Iya, Iya. supaya tambah getol. Iya, nggak beresnya. Iya. Jadi ada lagi untuk dengan PLH mungkin disiplin positif yang bisa diterapkan di sekolah. Bagaimana dengan alat kebersihan yang digunakan untuk kegiatan tersebut? Ya, untuk alat kebersihannya nanti mau konfirmasi dengan pihak sekolah ya. Iya, dengan aset ya. Difasilitasi dulu ya Pak ya. Fasilitas Dari sih awal. dong, kan biar bersih. Masa sapu yang udah 3 kumis pelan dipakai kan bisa. Nanti dikonfirmasikan dengan pihak sekolah ya untuk alat kebersihan. Kalau bisa mah setiap juara itu beda-beda ya. Jadi kelas minggu sekarang kelas anak rewardnya alat kebersihan. Nah, itu betul. Sapu Minggu depannya yang juara itu beda kelas lagi. Manfaatnya. Iya, betul. Kasih reward lagi gitu. Rapel, ember, ember. Sama bagian kesiswaan ke bendahara. Iya. Jadi rewardnya tuh alat kebersihan gitu. Kalau mau kalau mau punya alat kebersihan ya harus bersih gitu. Tapi tetap kita harus itu dibagi-bagi, jangan kelas itu terus kan Siap jadi juara. numpuk di kelas itu atau ini alat kebersihannya gitu. Baik ya. Nanti mungkin untuk alat kebersihannya nanti dikonfirmasikan dengan sekolah ya. Ada lagi Bu Betty? Yang masalah itu untuk apa? Untuk nyiram.
belum kelihatan sekarang kan. Masih berkembang. Belum nampak masih berkembang. Masih proses. Maksudnya udah ditugaskan. Udah ditugaskan, cuma ya harus terus Diingatkan. dong. Masih BB belum PSH. Ada Pak Sarip, ada solusinya nggak supaya anak ada mungkin kan Belum berkembang. tanggung jawabnya mungkin Bu Bet ya. Berkembang sesuai Ya, harapan. kepeduliannya tanggung jawabnya juga. Ada mungkin solusi supaya anak tuh bisa apa? Bisa timbul tanggung jawabnya juga gitu. Gimana kalau ini Pak, apa kayak ada duta lingkungan gitu tiap Berarti kelas? kan tiap hari Senin harus berarti kalau mau saya mah tiap hari Senin si anak teh dikedepankan yang ikutnya gitu. Oh, Di kedepankan apa? biasain gitu ya. Diumumkan duta lingkungan yang kelas 5B misalnya siapa aja terus di situ. Jadi eta tiap hari menjadi Senin motivator. Jadi ditingkatkan terus ya. Iya. Perangkatan dan kelas inti sama. Berarti setiap selesai upacara itu dia begini. Terus Jadi biar pakai anaknya ini. ada rasa bangga. Selempang. Pakai selempang. Kayak Tadi kita kemana? baca Ada literasi. selempang banyak. Di Sobi. Tapi Nggak ada di situ, di duta tulisannya. lingkungan harus selempang bacaannya. PLH. Kan saya kayak literasi, ini mah kan duta lingkungan. Ya. Tapi kan belum nampak sekarang. Ini masih biasa. Masing-masing. Kalau untuk kelas 6B, Iya. 6B, Kabupaten 6A, Oh Pak nama ya. 6A mah Bu Betty sudah muncul, ada kesadaran sendiri. Mereka datang langsung membawa gayung. Tapi tidak setiap itu ditanya juga, oh ya belum Bu, gitu. Ada perkataan begitu. Kalau Jadi pesan hidung. Dan airnya belum lah pokoknya. Tapi dibanding dengan kelas-kelas lainnya. Lainnya terbiasa Kemarin dijadiin iya, kita jadi, weh tiap pagi. Ya itu pokoknya mah Kalau ada sesuatu aksesoris kan kayak pakai apa? Absen juga kan orang-orang pada ini apa. Nah mungkin pakai selendang itu teh bisa ngebuat anak-anak Ya, lain motivasi. juga ini apa nih? Aku juga pengen pakai Nah, itu itu. gitu. Apakah itu untuk yang ketiga orang atau salah satu? Kan 6 orang ya 3 orang. Semuanya berarti pakai Biar si semuanya duta, timbul si duta rasa. eta teh jadi Kelas 1 siapa yang mengingatkan dan itu harus yang galak gitu. Maksudnya yang bisa berarti ke teman-temannya. Gitu anu jalur. Soalnya kan tetap aja gitu. Dan mungkin guru kelas juga ikut. Nah, untuk pokoknya 1 bulan ke depan aja mah jangan dulu. Tapi terus dimunculkan di itu aja nanti di apa Upacara. nanti sudah ada apa perubahan lalu kita bikin aja So, gitu paling Jadi untuk menemukan tanggung jawabnya gimana? Ingat. Biar diingatkan dengan cara apa? Seperti upacara. tiap hari Senin bukan dimunculkan dipanggil ya. Ditampilkan jadi agar punya rasa kepercayaan diri. Kebanggaan mungkin ya. Nah, Kebanggaan. saya Bisa jadi juga setiap duta kebiasaan mungkin lingkungan. Pak. Nah benar. Setiap kebiasaan. Setiap kebiasaan. Bagi dulu dia hari ini siapa yang ini. Apakah hari ini sudah itu teh masih saling apa perempuan dengan laki-laki masih saling nunjuk ini bagian laki-laki ini bagian tapi perempuan buat itunya kalau masih basah kalau disiram itu jadi busuk misalnya ya kayak tanaman dan tanaman tangga itu. jadi anak-anak Pas sampai bagian itu kan ya. Nah, nanti lihat dulu. 6 Masih basah jangan. nanti kalau masih lebat tanahnya dicolok itu jangan soalnya kan jadi busuk. kecuali kalau mau ditinggalkan 3 hari gitu ya Jumat berarti wajib itu bagaimana? Ya, Cuma teknis menyiramnya mungkin Bu Ici nanti yang menyampaikan ya. Iya, bukan Ya. Jadi dari apa? Dari PLH mungkin yang pertama lomba kebersihan itu ya. Mulainya kapan? Awal bulan. Nanti bulan September beresin Oh, Agustus. September ya. Kita lancar dari format penilaian dari itunya Pak. Dari September soalnya yang belum siapkan dulu ya. Semacam alat kebersihan dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk tanggung jawab si anak pada tugasnya lah ya tentang lingkungan mungkin dengan cara anak merasa terpanggil, anak merasa diberi tanggung jawab dan menjadi suatu kebanggaan tersendiri ketika anak ditampilkan di depan. Ya. Ketika upacara dan ketika pembiasaan. Ya, terima kasih.
Ada lagi bukan dari PLH yang menjadi kebiasaan positif anak nanti. Untuk sementara sudah nanti. Iya. Mungkin ada yang lainnya, ada yang mau disampaikan? Mungkin yang harus lebih ditekatkan lagi biar sampah juga berkurangan. Ya, apa Ya, namanya paling itu itu lah pembelajaran ya masih masalah jajan. untuk anak kelas besar itu masih banyak anak yang sudah membawa mistis, malah anak pinjam tutup mistis teman saking nggak boleh keluar gitu. Jadi tidak ada kesadaran untuk anak itu membawa mistis dari rumah. Kalau pinjam nanti harus dikasih tahu juga ya. Khawatirnya kan lebih berbahaya nanti kalau pinjam. Iya, makanya jadi Pinjam tutupnya, pinjam ya. tutupnya. Jadi Pinjam kadang tutupnya. anak yang bawa mistik, nah temen yang nggak bawa mistik itu pinjam tutupnya saking pengen jajan nggak bawa tumbler. Dan cerdas. Ya. Ya, Cerdas. memang cerdas, tapi tidak ada kesadaran Iya. sendiri. Sebenarnya udah takut, tapi Iya. karena lebih cerdas jadi ya apa yang ada gitu kan. Iya. Tapi ada kadang-kadang kenapa aku nggak bawa? Aku nggak punya. Ada yang nggak punya. Saya nggak punya, Bu. Jadi aku mau diri siapa aja yang nggak punya. Apa yang dari kesiswaan dikasih tadi kan Iya. udah alat kebersihan, tumbler. Oh, jadi kesiswaan semua Iya. yang harus. Emang itu bukan hanya tumbler ya, ketika upacara Ya, misalkan. upacara pun tidak Itu kan punya kita nggak tahu atribut. kalau ada yang kemampuan kan itu ya kita bisa memahami. Tapi kalau misalkan ditanya mau punya uang, nah Itu itu juga yang mungkin bisa, mudah-mudahan bisa difasilitasi oleh sekolah, minimal sekolah punya apa? Inventaris. Ada inventaris lah, gitu ya. Itu Seragam. Inventaris itu itu kan kayak atribut minimal topi. Ya, Minimal Pak, kayak topi di dengan kelas dasi. ya, di kelas itu topi banyak, terus tumbler juga banyak. Padahal kalau seandainya emang nggak punya, udah aja itu kasihin aja daripada numpuk-numpuk di kelas. Ada Ada story yang ketinggalan. Kelas 1 Itu doang. dari tahun kemarin ya, tahun kemarin. bisa inventaris aja. Coba dicuci di sana, nanti yang nggak punya, yang menurut kata Bulani nggak punya kasih. Dan saya mah belum pernah nemu anak yang bilang nggak punya. Bentar, ini mah nggak punya. Saya mah kalau misalkan kelas tinggi, kalau nggak bawa mistik, kenapa nggak bawa mistik? Lupa, nggak pernah bilang nggak punya. Kalau bentar tuh nggak punya, Pak. Tempat pindah dia nggak punya. Makanya sama saya teh ke Bu Dewan teh udah aja Bu ini aja pakai apa tuh gitu. Ya, Ya udah aja diinventarisir ya. Iya. Termasuk mungkin ada kalau ada dasi, topi ya. Ya itu banyak gitu. Kalau banyak mah udah aja. Ya kalau anak nggak punya gitu kan ya, hubungan Kalau kita topi hubungan hampir dengan ekonomi, semuanya ya, cuma udah aja bisa dipakai ya. ketinggalan pasti ada. Ya. Yang penting alam banyak tuh spot di. Paling yang nggak punya mah biasanya ikat pinggang. Pasti Ikat pinggang. Kalau ikat pinggang kadang biasanya anak itu kan karena memang harganya mungkin 10.000. Kalau dasi kan cuma 5.000. Kalau dasi mah paling ditanya lupa, nggak ada yang bilang nggak punya. Kalau ikat pinggang sudah rusak, belum beli, nggak punya uang gitu. Aku mah udah si namanya lepas tangan. si Singgi kenapa sih nggak pakai topi tidak punya Aduh banyak di mana sini. mah ada ditanya Singgi Singgi bawa itu punya pakai itu aja ya. nggak punya topi topi pramuka dan punya terus ada si Singgi Iya. Tapi pramuka mah ayah Bu Ica diambil. ayah Jadi jangan sampai anak lu laki-laki tidak Mana suka dia tanya? kemudian tidak sekolah. Mana suka dia kan? Si Iya. Nini Bowo. sekarang gua nggak punya Yang cucu namanya. pas Jumat kenapa cara sekolah Ya pas Bu Ica ke pas hari Jumat hari itu pramuka. Iya, pasti jadi takut. yang bagi pakai tambah Makanya karena ibu dari Jumat itu kan Iya, iya. Sekarang ada nggak solusinya supaya anak itu ketika tidak memiliki atribut yang lengkap kemudian tidak sekolah? Nggak boleh Pak, harus apa? nanti sekolah ya paling kombinasi antara wali kelas aja. Jadi Cari wali kelas tuh harus solusinya supaya anak tetap sekolah gitu. ya wali kelas harus tahu misalkan jumlah anak yang tidak mampu, misalkan dia benar-benar tidak mampu, baru kita subsidi dari sekolah. Iya. Itu kalau bisa itu juga. Kalau enggak ya paling menurut guru-guru rewangan ke anak etama gitu. Atau yang cuma Misalkan infak itu yang bisa dipakai buat sih begini. yang Jumat ya kita sedekah itu. Jadi diinventaris oleh kelas ya, Ya. yang betul-betul Iya, perlu bantuan. betul. Jadi
miris sekali kan ketika tidak memiliki atribut atau seragam sehingga tidak sekolah. Kadang kan kalau baju pramuka mah kadang kalau misalkan ngobrol mah kan kita juga suka ada ya misalkan anak ini nggak punya ini, itu tuh ada bekas kayak bekas benja, bekas apa gitu, suka dikasih dari kita gitu, nggak punya sepatu, udah sobek, itu punya saya ayah punya anak nggak dipakai, bawa kan masih bisa, asal koordinasi antara wali kelas tuh benar-benar tahu kalau anak ini benar-benar nggak mampu. Kalau tadi Kak Febrian, jadi nanya ke anak-anak, kalian beli atribut di mana? Di Mama Salsa, Malik. Terus bikin WA, ada bekas Alif pakai aja, jadi udah Alifnya kan pesantren, ada komunikasi ya. Asal ada komunikasi, nggak bisa sebenarnya mencari solusi mah Pak Usep, asal wali kelas nanti tahu benar-benar. Jadi kadang laporan kita itu, makanya kalau misalkan hari Senin kita bagian kesiswaan, kita laporan juga ke wali kelas, si anu yang sering maksudnya udah sekali nggak lengkap, 2 kali nggak lengkap, jadi minimal diingatkan. Terus nanti kalau ada koordinasi dengan wali kelas, ini udah ini mah nggak mampu, ini mah misalkan orang tuanya udah bisa ya. Jadi kita kan ada koordinasi dengan wali kelas, enak gitu untuk cari solusinya. Kalau terus-terusan gitu mah nggak akan ada solusinya. Soalnya yang di absen yang nggak lengkap Tadi sih masih gitu dan dari alasannya sama kan gitu. Boleh mungkin cari solusinya, nanti koordinasi dengan wali kelas, kemudian wali kelas cari ya seperti tadi Bu Opi menghubungi Om Alif ya. Dan itu mungkin kedepannya itu apakah kita perlu nggak misalkan pengumpulan baju layak pakai lah ya, tapi betul-betul kita diseleksi gitu kan, jangan asal ngumpulkan gitu kan. Tujuannya yang pertama satu tadi ya, kalau nama mungkin nggak bisa kalau ya, nama nggak bisa, pasti harus bikin sendiri. kalau dia boleh nama gitu kan ya, nama mungkin bisa dibikinin gitu. Kalau kelas 6 yang mau lulus kan itu seragamnya nggak dipakai lagi ya, kalau bisa mah disumbangkan aja ke sekolah buat yang adik kelasnya yang nggak mampu. Ya, ada logo dan lain-lain. Kalau di Matifak itu buat apa? Infaknya mau jadi Harus koordinasi sama guru agama. Agama mulai Ini guru agamanya. Iya. Nanti itu mungkin ada solusi. Bu kalau anak baju pramuka gimana? Apakah punten memang harus lengkap pada hari itu juga atau gimana? Kalau untuk siaga mula sih berproses ya Pak Usep, mulai yang tergerak murah hatinya dulu, mulai dari yang harganya 3.000, 5.000 sampai dengan harga yang belasan ribu, tapi kadang puluhan ribu. Bisa koordinasi dengan orang tua murid. Kita list setiap kali latihan, wali kelas mencoba, kan sekarang mah pramuka tuh guru kelas harus terlibat langsung di dalamnya. Nah kita list siapa saja siswa kita sendiri nih kelas 3A contoh yang belum lengkap apa saja, lalu kita koordinasikan dengan ketua POM. Seperti itu solusinya. Enggak, maksudnya kalau misalkan anak belum memiliki baju lengkap gitu kan, apakah ada sanksi khusus atau bagaimana? Nggak ada ya. Jadi itu kan bisa ditanamkan ke anak gitu kan, meskipun baju belum lengkap, sekolah mah harus hadir gitu. Jangan sampai karena tidak lengkap dia takut. Kan kalau itu nanti bukan hanya satu mata pelajaran mungkin ya. Iya. Ada beberapa pelajaran yang ditinggalkan gitu. Iya. Jadi intinya mah kalau misalkan belum lengkap nggak jadi masalah ya. Kalau hubungannya dengan ekonomi ya. Berproses ya. Tadinya kok aku Dan proses itu mungkin bisa dikoordinasikan dengan wali kelas dan ketua POM. ya gitu asalnya Bu ya. Jadi pada intinya dari pihak sekolah ketika pramuka itu baju belum lengkap itu tidak jadi masalah Bu ya. Yang penting hadir aja dulu sambil berproses Bu ya. Sambil berproses. Ya. Baik siaga maupun penggalang sama saja Bu ya. Kalau untuk penggalang mungkin ada tahapannya, karena mereka sudah melalui proses latihan dari kelas 3 siaga, lalu di kelas 5 dan 6 penggalang mereka harus sudah betul-betul mumpuni ya dalam kelengkapan administrasi, dalam kelengkapan berseragam harian. Itu mungkin Bu ya sudah disampaikan. Kalau penggalang mungkin
Ya skalanya mungkin prioritas Bu ya. Prioritas. Tapi kan hanya beberapa orang mungkin ya. Iya, paling Beberapa orang. Kalau di kelas 6A yang itu teh Mahesa. Tiap Senin itu udah pasti nggak hadir. Nah tuh Bu Isu kenapa? Kena atributnya? Ya memang pernah hadir sih, nggak tahu masalahnya ya. Oh, yang tinggi ya. Oh iya iya nggak pernah nggak ada. Pernah nggak ada kan? Nggak pernah hadir. Berarti tiap Senin. Iya, Senin, sendiri ya. nggak ada. Memang problematik dia mah sebelum-sebelumnya Iya. bukan ini juga gitu. Kayak yang minder dia teh anaknya ya. Tapi hari Sama Sabtu gila. Mulai SMP ya harusnya. Tapi hari Rabu Kamis masuk. Oh iya. Senin doang. Senin. Enggak, Senin. Pokoknya seminggu itu ada yang tidak hadir khusus Senin. Senin nggak pernah Nggak lihat. pernah ini Iya. nggak pernah datang. Iya. Orang Karena Iya. orang masuk. Pernah masuk ya. Kelas karyawan. Makanya Bu Mina ditanya secara dua mata, empat mata gitu kan belum menyampaikan. Kayak unek-unek sepertinya anak itu ya. Tapi ketika diminta Ya, terus terang, anaknya udah tertutup. dia diem gitu. Tertutup anaknya. Dengan alasan sakit, enggak. Oh di orang panti. Iya di panti. Orang tuanya masih ada di Subang tapi tidak dimaafkan sekolah. Pembuahan. Gitu, ya. Baik itu kalau masih dengan dengan PLH ya. Sekarang dari PLTK ada yang disampaikan? Sampaikan mungkin mencakup semuanya Pak. Iya. Nanti akan ada mading untuk visual berprestasi, terus ada siswa yang terbaik dan kelas terbaik. Nanti penilaiannya dari kebersihan kelas, tadi mungkin menyiram tanaman, sama kelas terbaik. Kelas terbaik itu Nggak ribut. atau Terdisiplin. disiplin gitu ya. Nggak pernah ada kasus, nggak pernah ada apapun gitu. Nanti kalau ada yang seperti itu akan mengurangi poin kelas tersebut gitu untuk jadi kelas yang terbaik. Itu paling. Sama kalau ada anak-anak yang menurut bapak ibu di kelasnya bermasalah, bolehlah untuk berkonsultasi, ngobrol aja sama saya gitu. Dibawa aja ke saya. Dari saya PLTK kemudian nanti ke PID gitu. Iya, jadi busan aja. Biasa aja. Jadi kalau ada masalah sama anak ngobrol sama pasien Iya. aja gitu. Si anaknya di BP istilah. Jadi Boleh khawatir. Fatir. Kalau itu lebih Nyerah. kasihan yang punya Fatir itu dia tuh. Orang-orang seperti Fatir itu latar belakangnya kasihan kayak Bentar. Saya juga baru tahu Bentar itu ternyata bapaknya udah nggak ada Iya. di rumahnya, Iya. disikat terus sama kakaknya. Jadi yang ke rekam sama dia ya bersikap seperti itu di sekolah itu. Dia nangis. Nangis Asal yang itu ibunya kan kayak gitu kan, bapaknya juga. Emang sih mau lihat latar belakang Askar. Ya, emang karena latar belakang keluarganya, jadi anak tuh. Apa perlu di ini Pak? Perlu diinventarisir. Perlu banget. Jadi maksudnya begini, kita kan hanya sekedar dengan lisan si A, si B, si C gitu ada tanpa tertulis, ya mudah-mudahan nanti kan ada tindak lanjutnya gitu. Apakah Pak Sarif misalkan nanti mau minta ke wali kelas data-datanya gitu ya, terutama anak yang bermasalah gitu kan, baik yang bermasalah di kelas maupun di luar gitu. Jadi bagaimana kalau diintegrasi aja Pak ya? Boleh. Jadi nanti waktunya ya penyerahan nanti ke Kasari KPK ya. saya belajar. Karena sekarang kan jadi wali kelasnya aja yang tahu. Tapi dia itu hafalannya cerdas loh Pak. Bisa. Ya, sisi positifnya ya. Dijadiin contoh ya bisa dijadiin kakek jadi apa? Suruh sholawat Siapa? Askar. Oh kalau Askar ya, Askar itu kalau nyanyi dia suka. Maksudnya Dari dulu juga Askar. maksudnya gitu, jadi Seni biar dia itu punya suatu kebanggaan bahwa oh saya bisa jadi contoh nih buat teman-teman dalam sisi positif bukan negatif nawai gitu. Jadi kan emang kebanyakan mah negatif gitu, gelut, aseah, tapi minimal mah ada sisi yang bisa ditonjolkan lah dari gitu. Malah waktu pas dulu kelas 1 ge olahraga, aku mah disuruh salawat.
pinter ya kamu beneran kelas hiji kan nih. Emang. Oh, Enggak, kalau lagi nangis dia nangis terus di bawah meja sampai pulang. Pas saya sampai nganterin pulang waktu kemarin itu. Terus pas tadi Bu Yuli bulan itu nangis lagi. Ya Bu benar aku teh. Pas ini kan nggak mau tetap nggak mau nangis terus aja nangis di bawah meja. Tetap di bawah meja. Udah berapa kali 3 kali tuh nangisnya. Nggak cerita nangisnya kenapa? Enggak. Emang susah sih anakku. Susah gitu. Itu mamanya teh jualan cilor katanya Ya, di depan Indomaret yang mau ke Ciparai. Oh itu. Iya, di situ ya. Yang Oh, maninya si si Eta, si Mandala. Ya kan Mandala tuh sama Beta kan di kaca. Ada mirip. Mandalanya sama dia. Ya, Mandalanya dia. Ya itu juga sama, latar belakang keluarganya tidak baik-baik saja, makanya efek dampaknya ke anak, kayak Askan, kayak Bentar, itu teh dampak dari keluarga. Iya. Broken home itu. Karena yang pendidikan pertama itu dia dari rumah. Iya. Karena dia nggak mendapatkan kasih sayang ayah, perhatian ibunya yang karena kerja harus banting tulang, otomatis dia di rumah dengan kakak, nenek. Nah kakaknya belum bisa, belum bisa. Jadi gitu. Iya. Itu mungkin anak-anak yang ada punya kelainan ya, kelainan. Aktif ya. Tapi kalau Bentar Pak Sari harus ini kayaknya apa tuh, terus jiwanya juga harus diteliti ini banget gitu. Bukan kan kalau beda kalau anak yang tantrum akhirnya bisa lagi. Kalau ini enggak, beda dunia lainnya juga itu beda. Makanya beda Bu Yulia kan gini nih. Saya sama Bu Yulia, Bok katanya gitu. Apa kata Bu Yulia? Kenapa ibu ada berdua cenah gitu? Kenapa ibu ada berdua? Kenapa ibu dua? Ya iya tapi sama Bulani. Bukan, ibu aja, ibu ada berdua tuh kanan kiri. Seperti itu kan? Kata Bu Yulia, Bulani sih. Merasa tidak nyaman. Apalagi? Tidak Apa? Tidak merusak. Tidak merusak apa? Merusak atau coret-coret ya? Nah, coret-coret bangku atau meja. Apalagi? Yang paling utama apa sebelum belajar? Berdoa. Ya. Jadi kesempatan kelas itu berdoa dulu. Ya. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Apalagi? Memperhatikan guru. Ayo. Memperhatikan guru ketika sedang belajar, menerangkan. Ya. Diperhatikan apa yang disampaikan oleh guru siapa saja. Bahkan ketika teman kalian nanti ada yang berbicara harus didengarkan. Ya, kita menghormati orang yang sedang berbicara di depan, walaupun itu teman kalian sendiri. Ya, belajar kita menghormati. Apalagi? Ayo. Tidak berkata kasar, mengumpulkan. Ya, apalagi coba. Bagus, terus ada lagi? Ya, baik. Kalau tidak ada, ya kita memulai pembelajaran ini dan kesepakatan kelas ini. Ada yang merasa terpaksa tidak? Tidak. Ada yang merasa tertekan? Ada yang merasa terpaksa? Tidak. Aduh, saya mah senangnya itu main, ya, tidak tidur. Tambah lagi ya, nih, tidak tidur ketika belajar. Ada yang tidur yang malam sehingga datang ke sekolah ngantuk. Ya, jadi mudah-mudahan kesepakatan kelas ini tidak ada paksaan, ya, atas keinginan diri sendiri.
Atas kemauan diri sendiri. Karena atas kemauan diri sendiri, maka harus ditaati. Ya, harus ditaati. Karena itu adalah keinginan diri kita semua. Tidak dipaksa oleh Bapak, semua harus keinginan. Bisa dipahami? Ya. Terima kasih. Ini kesepakatan kelas hari ini. Dan mudah-mudahan kedepannya pun sama. Ya. Ada yang tanya tidak? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada, kita awali dengan pembelajaran berikutnya. Waalaikumsalam, Pak. Bang, sudah makan belum? Sudah, Pak. Tahu nggak kenapa Iqbal dipanggil sama Bapak? Tidak tahu. Tidak tahu. Nggak tahu? Iya. Iqbal, saya amati kamu sering tidur, ya, kurang bersemangat pada pelajaran. Kenapa? Iya, Pak. Saya mengerti. Kata Iqbal, tidur di kelas itu baik tidak? Tidak baik, Pak. Tidak baik. Nah, kalau tidak baik, berarti Iqbal malam tidur jam berapa? Tidak mesti, Pak. Terkadang jam 10, terkadang di atas jam 12 malam. Oh, kalau tidur larut malam, apa saja yang dilakukan oleh Iqbal? Tidak ngapa-ngapain, Pak. Tidak ngapa-ngapain. Iqbal gini ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Ya, Bapak di sini tidak bermaksud untuk menyalahkan Iqbal, tapi Bapak ingin memberikan solusi kepada Iqbal supaya Iqbal tidak mengantuk lagi di kelas. Iqbal pasti punya alasan mengapa Iqbal terlihat sering tidur di kelas pada saat pembelajaran. Nah, sekarang coba jelaskan ke Bapak mengapa Iqbal sering tidur di kelas saat pembelajaran. Ya, nggak apa-apa, cerita saja Bapak. Bapak akan bantu supaya Iqbal lebih semangat lagi nanti belajarnya. Saya kalau malam sering main HP, Pak. Main HP itu maksudnya main game. Iya, Pak. Oh, Iqbal masih ingat nggak tentang keyakinan kelas yang dulu pernah kita bicarakan? Keyakinan kelas yang mana? Itu pada saat awal pembelajaran, dan ketika awal masuk itu kan disepakati keyakinan kelasnya. Iya, Pak. Nah, menurut Iqbal, keyakinan kelas mana yang Iqbal langgar? Tidak memperhatikan guru pada saat menjelaskan materi pelajaran. Nah, tidak memperhatikan guru pada saat menjelaskan materi pelajaran. Iqbal yakin nggak kalau memperhatikan guru pada saat pelajaran itu tidak dapat memudahkan Iqbal memahami materi pelajaran? Yakin, Pak. Betul, yakin? Iya. Iya, Bapak yakin jika kita memperhatikan guru saat guru menerangkan, tentu akan mudah untuk memahami materi pelajarannya. Ya. Nah, kalau Iqbal sudah yakin, kira-kira menurut Iqbal apa yang harus Iqbal lakukan supaya Iqbal tidak mengantuk lagi pada saat pembelajaran dan dapat mengikuti pelajaran dengan baik? Tidak tidur larut malam, Pak. Tidak main game sampai malam. Mengatur waktu lebih baik lagi. Iya. Sekarang kira-kira menurut Iqbal kapan memulainya? Mulai hari ini, Pak. Itu hari ini ya. Iya. Terima kasih Iqbal ya. Bapak yakin Iqbal dapat menjadi siswa yang mempunyai pribadi yang lebih baik, akan menjadi orang yang sukses, bisa membanggakan orang tua dan keluarga. Selalu semangat Iqbal ya. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak telah mengingatkan Iqbal. Mohon doanya semoga kedepannya lebih baik lagi. Perkenalkan, nama saya Yulia Rahayu, SPB, guru kelas 1B SDN 130 dari Mulia Sekolah. Alhamdulillah untuk berbagi positif di dalam kelas sudah dilaksanakan. Manfaat dari budaya positif, anak-anak menjadi lebih proaktif untuk meningkatkan kedisiplinan. Kemudian anak-anak lebih tumbuh antusiasnya, tumbuh inisiatifnya untuk saling menjaga kedisiplinan kelas sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh anak-anak sendiri di dalam kelas. Kemudian anak-anak
akan bisa membuat tim untuk mengontrol atau melakukan evaluasi agar penerapan budaya positif dilakukan di SDN 130. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosambi Abdul Ghani sebagai guru kelas 6 di SDN 130 Batu Nunggal Sekaligus. Terima kasih kepada Pak Usep yang telah memberikan ilmunya tentang disiplin positif. Mudah-mudahan bisa diterapkan di sekolah saya sehingga dapat terbentuk lingkungan yang positif. Dan terima kasih juga telah memberikan ilmu baru tentang membuat kesepakatan kelas dan disiplin positif serta bisa diterapkan dalam sekolah saya ini. Untuk saran konsepnya lebih ditingkatkan lagi pembelajarannya dan memberikan contoh-contoh yang baik dalam disiplin positif. Mungkin dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Yanti, guru kelas 6B di SDN 130 Batu Nunggal Sekaligus. Setelah mengikuti diseminasi tentang disiplin positif bersama Pak Usep sebagai Cibirda kelas 11 Kota Bandung, saya jadi lebih memahami apa itu budaya positif dan bagaimana cara menerapkan disiplin positif baik kepada anak maupun kepada guru. Semoga dengan adanya diseminasi ini sekolah kami bisa menerapkan disiplin positif dengan konsisten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka, kelas 6A. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Usep yang telah menerapkan budaya positif di SDN 130, khususnya kelas 6. Penerapan budaya positif ini khususnya kesepakatan kelas menjadikan saya bersama teman-teman dapat belajar dengan nyaman dan aman. Semoga dengan penerapan budaya positif ini kita dapat mencapai cita-cita yang diharapkan oleh semua peserta didik di SDN 130, khususnya kelas 6. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurela Putri Fitriani, kelas 6A, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Usep yang telah menerapkan budaya positif di SDN 130, khususnya kelas 6. Penerapan budaya positif ini, khususnya kesepakatan kelas, menjadikan saya bersama teman-teman dapat belajar dengan nyaman dan aman. Semoga dengan penerapan budaya positif ini kita dapat mencapai cita-cita yang diharapkan oleh semua peserta didik di SDN 130, khususnya kelas 6. Dan semoga kita selalu diberi kesehatan dan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.